Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan nomor induk mahasiswa 1915-285, jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah logika dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadil LCM Hum. Di sini saya akan membahas tentang falasi. Falasi sebelumnya ini bisa disebut juga dengan sesat pikir. Kenapa bisa disebut dengan sesat pikir? Karena falasi adalah bentuk-bentuk argumentasi yang tampak seolah-olah valid. Jadi, falasi ini tuh kadang seseorang berpikir ini sudah benar, padahal kebenarannya belum terungkap. Ada banyak sekali jenis-jenis falasi, ada 30. Tapi yang akan saya bahas kali ini hanya 3. Yang pertama, hasty generalization, yang kedua, false cause, dan yang ketiga, ad ignorantiam. Yang pertama yang akan saya bahas adalah hasty generalization. Apa sih hasty generalization itu? Jadi, falasi ini yang hasty generalization dapat terjadi ketika ada suatu pihak tidak memiliki data, ketika suatu pihak tidak memiliki data yang memadai, mereka akan berargumen keluar dari topik pembicaraan. Jadi mereka ini dapat dikatakan selalu mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan dalam lingkup skala yang kecil. Jadi yang kebenarannya itu belum terbongkar gitu. Jadi mereka cepat mengambil suatu kesimpulan. Nah, jadi hasty generalization ini suatu keadaan di mana seseorang cepat mengambil suatu kesimpulan dan tanpa disertai data dan fakta yang memadai, belum melakukan penelitian lebih lanjut. Contoh falasi ini yang saya temui dari sumber seperti ketika kita bertemu dengan seorang Bali. Orang Bali itu kan langsing-langsing. Nah, setelah kita melihat orang Bali itu langsing, kita akan berpikir, oh jadi orang Bali ini semuanya langsing. Padahal tidak semua orang Bali itu langsing. Jika kita melakukan penelitian lebih lanjut, maka akan kita temui orang Bali yang lainnya gitu. Gak semuanya langsing. Jadi, falasi ini tuh terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan apa yang dilihat. Sedangkan contoh yang saya dapatkan dari lingkungan sekitar yaitu tentang misal ketika di suatu masyarakat ada seorang gadis yang dimana akhlak dia ini kurang baik di luarnya, sehingga orang luar sana akan berpendapat bahwa oh kampung sana anak gadisnya semuanya kurang memiliki akhlak yang sopan. Dengan satu orang seperti itu akan beranggapan jelek dalam gadis satu kampung itu, padahal kebenarannya belum terungkap. Nah, dari situ kita dapat belajar harus lebih pintar dalam menerima sebuah informasi. Selanjutnya ada falasi yang kedua. Jadi yang kedua itu saya bahas false cause. Apa itu false cause? Jadi false cause itu dapat terjadi ketika kita terlalu yakin dengan sesuatu yang berdekatan sehingga akan melebih-lebihkan kejadian tersebut. Sesat pikir ini banyak terjadi beradu argumen. Jadi kayak berdebat. Jadi si false cause ini keadaan seseorang yang meyakini sesuatu tanpa ilmunya dan masih diragukan kebenarannya. Contoh dari sumber yang saya temui itu seperti ketika seseorang yang dia kejatuhan cicak di hari lain dan dia akan mendapatkan kesialan di hari kemudian. Jadi anggapan ini sudah banyak masyarakat yang meyakininya, yang padahal kebenarannya itu belum tentu benar. Mungkin ini juga termasuk adat masyarakat sekitar juga. Dan contoh yang saya dapatkan dari lingkungan sekitar itu seperti ketika kita berkendara dan kita menabrak seekor kucing dan kita tidak menguburkan dan tidak meninggalkan uang recehan di kuburan si kucing tersebut, maka kita akan mendapatkan kesialan dalam kehidupan. Entah benar atau tidaknya hal tersebut, pada intinya masyarakat beranggapan bahwa itu suatu keharusan yang dijalani. Jadi kalau misalkan terjadi, ya harus menguburkan kucing tersebut.
pada intinya, apapun yang terjadi di lingkungan sekitar kita, jangan cepat menyimpulkan dan sebelum kita mengkaji dengan teori yang mendalam gitu. Lalu selanjutnya yang saya bahas itu ada yang ketiga tentang ad ignoratiam. Jadi falasi ini yang ad ignoratiam dapat terjadi ketika seseorang berargumen bahwa suatu hal sama dengan hal yang lainnya sehingga menimbulkan konflik. Pihak ini akan melebihkan suatu topik dengan yang ketidaksetujuannya. Padahal kita tahu segala yang ada di bumi ini tentu saja memiliki perbedaan, tidak semuanya sama. Nah, contohnya jadi kan semua makhluk hidup yang diciptakan di bumi ini memiliki tujuan atas menciptanya. Contohnya kayak manusia. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Contoh dari sumber yang saya temui falasi jenis ini adalah dimana seseorang dia membaca sebuah buku dan buku tersebut dianggap jelek dalam isinya dan si penulisnya itu jelek gitu, dalam artian buku ini kurang layak dibaca untuk semua orang. Lalu orang ini beranggapan bahwa semua buku itu jelek dan gak bagus, padahal dia belum membaca keseluruhan buku. Yang dia baca itu baru hanya satu buku saja, tapi semua kena imbasnya. Maka kita harus lebih pintar dalam berpikir dan berwawasan. Lalu contoh yang saya temui di sekitar saya, misal dengan misalkan kita jadi seorang perempuan dia memiliki pacar. Nah, ketika dia merasa dibohongi dan dia merasa disakiti, dia akan berpikir bahwa semua laki-laki itu sama, yang dimana sebenarnya dia belum menemui kebenarannya. Hanya saja mungkin dia belum bertemu dengan laki-laki yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi karena suatu pemikiran dan pemahaman seperti itu, jadi ya udah gitu, semua sama dan menutup rapat perbedaan itu. Nah, maka kita harus bertindak atas dasar bukti, bukan atas perspektif orang lain atau semata-mata hanya kekesalan kita. Ketika kita mengetahui bahwa hal tersebut kurang baik, maka jangan secepat mungkin kita bertanggapan bahwa itu begitu. Karena bisa jadi apa yang kamu lihat tidak sama dengan apa yang orang lain lihat. Terus belajar untuk memilih informasi apapun yang kamu temui. Nah, sehingga tidak menimbulkan konflik dan perdebatan atas permasalahan yang kamu temui. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.